Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Luisa Maria Andipa-Diparini dengan NIM G002081. Saya dari kelompok A2 atau 2402. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi blok 1.2 yaitu muskuloskeletal. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan ada 3 subtopik. Yang pertama kranium mandibula, kranium khususnya daerah mandibula, lalu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Oke, kita langsung aja ya masuk ke skenario yang pertama. Oke, skenario pertama ini adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke. Yang pertama kita kranium. Jadi kan kita membahas tentang mandibula. Mandibula itu kan ada di dalam daerah kranium ya. Kranium itu dibagi menjadi dua, yaitu neurokranium dan viscerokranium. Nah, mandibula sendiri itu termasuk salah satu tulang pada viscerokranium. Nah, viscerokranium sendiri itu dibagi jadi dua lagi, ada tulang tunggal, ada tulang berpasangan. Nah, mandibula itu adalah termasuk tulang tunggal karena dia cuma ada sendiri, cuma satu. Jadi dia nggak punya pasangan. Oke, kita coba masuk ke anatomi dari os mandibulae. Yang pertama ada body atau corpus dalam bahasa Latin. Jadi corpus mandibulae atau badan mandibula itu fungsinya untuk menyokong gigi bawah dan memberi struktur dasar untuk rahang. Jadi dia tuh sebagai itu tempat terjadinya proses mengunyah. Oke, terus yang kedua ini ada ramus mandibulae atau rahang. Dia menghubungkan korpus mandibula tadi dengan bagian atas dan ikut serta dalam proses mengunyah serta membuka tutup mulut nih. Gitu. Lalu di sini ada angulus ya yang daerah sini. Angulus mandibulae, dia tuh titik lebar yang nanti jadi tempat melekatnya otot-otot mastika mastika mas masti itu nanti otot-otot pengunyahan yang di slide berikutnya. Nah, contohnya itu seperti otot masseter nanti melekat di daerah angulus mandibulae. Lalu di sini ada condylus ini ya, condylar processus condylar. Dia berfungsi sebagai sendi, tepatnya melekatnya sendi temporomandibular. Jadi sendi temporalis, kok sendi temporalis? Iya, tulang os temporalis sama os mandibulae itu nanti bakal direkatkan sama sendi yang namanya temporomandibular. Nah, itu nanti di sini di sekitar processus condylarus ya. Processus condylar ya. Gitu. Jadi dia akan membantu berperan dalam proses pergerakan rahang seperti buka tutup mulut sama menggeser nih. Gitu. Lalu ada coronoid processus, proses coronoid yang sebelah depannya ya yang lebih runcing ini. Dia nanti tempat melekatnya otot temporalis yang berperan dalam mengangkat rahang gitu dan penting untuk proses mengunyah. Begitu. Nah, ini ada alveolar part atau proses proses alveolar, enggak sih alveolar part. Dia menyokong gigi bawah dan membentuk atau menyediakan ruang untuk akar gigi. Lalu di sini ada ini yang cukup penting yaitu mental foramen. Foramen itu kan lubang. Nah, di mandibula itu nanti ada dua foramen yaitu foramen mental dan foramen mandibular. Mereka sama-sama memiliki pasangan, jadi total ada 4 lubang. Gitu. Nah, mental foramen ini fungsinya jadi pembuluh darah dan saraf ke area dagu dan bibir bawah sini ya. Nah, nama pembuluh darah dan saraf itu arteri, vena, nervus mentalis, sama seperti namanya foramen mental. Begitu. Oke, kita lanjut ya, karena itu adalah bagian-bagian yang penting. Oke, di sini kalau dilihat dari bagian posterior ya, dari bagian belakang. Yang pertama ini ada foramen mandibulae, melanjutkan seperti yang tadi, foramen mentale ya. Foramen mandibula ini lubang kecil yang terletak di permukaan anterior agak depan dari korpus mandibula. Nah, dia ini fungsinya untuk syaraf dan pembuluh darah. Eh, untuk lokasi apa ya saluran. Jadi pembuluh darah dan nefus itu
melalui foramen mandibulae ini. Nah, pembuluh darah dan nefusnya adalah arteri vena nervus alveolaris inferior. Gitu. Jadi nanti dia berperan untuk sebagai jalur tadi untuk saraf mental dan pembuluh darah yang memberikan sensasi ke daerah dagu sama bibir bawah sini. Lalu di sini ada digastric fossa atau fossa digastrica, yaitu lekukan yang terletak di bagian bawahnya ramus mandibula. Dan dia juga bisa sebagai pangkal otot atau tempat melekatnya otot di gastricus musculus gastricus yang punya peran juga dalam menurunkan rahang dan membantu dalam proses menelan. Gitu. Lalu ada juga ini yang bawah superior dan inferior mental spines atau spina mentalis. Tunggu. Oke, lanjut. Spina mentalis tadi sampai spina mentalis. Jadi spina mentalis itu adalah tonjolan kecil yang ada di tengah sini ya, di permukaan korpusnya mandibulae yang di bagian belakang sini. Terus dia fungsinya sebagai pangkal otot, dia menjadi tempat melekatnya otot milohyoid. Gitu, berperan sebagai untuk mengangkat dasar mulut dan membantu proses menelan juga. Gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke musculus masticatori yang tadi saya sempat singgung di awal ya. Jadi dia ini berfungsi untuk gerakan mengunyah atau gerakan rahang ini seperti kayak atau gerakan maju kayak gitu. Nah, itu yang berfungsi nanti yang bekerja adalah musculus masticatori. Oke. Nah, di sini ada beberapa otot ya. Kalau dari luar diurutkan ke dalam itu, yang pertama ada musculus masseter. Jadi kita coba besarkan di sini. Nah, ini musculus masseter di daerah sini ya ini masseter. Nah, ini masseternya. Jadi dia nempel di angulus mandibulae. Nah, ini juga ini yang bagian profundusnya lebih profundus lebih dalam ini bagian superficialnya. Lalu ada temporalis, temporalis yang melekat pada os temporale, os temporale. Lalu kita geser ke samping, ada musculus pterygoideus lateralis. Nah, yang atas nih lateralis, ini ada dua yang nempel sama dekatnya telinga. Lalu di sini ada pterygoideus yang medialis, yang bawahnya di bagian bawah. Nah, oke. Nah, untuk musculus pterygoideus lateralis itu dia merupakan depresornya mandibula, sedangkan tiga otot lainnya itu merupakan elevatornya mandibula. Nah, untuk memudahkan membayangkan, sekarang saya akan coba memberikan beberapa animasi agar lebih paham ya. Oke, yang pertama ini ada mandible elevation. Nah, ini kan otot yang berfungsi adalah temporalis. Lalu di sini ada masseter ya, di sini juga sama, masseter juga yang bagian profunda, profundus yang lebih dalam. Nah, terus di balik sini ada pterygoideus yang juga ikut bekerja. Nah, ini pterygoideus medialis ya yang bekerja ya. Begitu. Ini untuk mandible elevation, elevasi mandibula. Coba kita lihat yang lain. Nih, protraction, contohnya protraction. Jadi maju ke depan. Gitu. Nah, ini otot yang berfungsi masseter ya, masseter superficial sama profunda. Lalu di sini pterygoideus lateral dia bekerja. Nah, ini di baliknya masih ada pterygoideus lateral sama yang medial, musculus pterygoideus yang medialis. Gitu. Kita coba lihat lagi satu lagi mungkin ini ya mandible retraction. Kalau tadi yang gerakan ke depan, yang ini gerakan ke belakang. Nah, kalau gerakan yang ke depan ke belakang gitu. Itu yang bekerja temporalis, musculus temporalis. Nah ini, jadi makanya kerasa ya kalau ke depan tuh kayak yang di daerah sini tuh nggak gerak, tapi waktu menggerakkan rahang ke belakang itu di sini ikut kayak bergerak gitu. Nah selain itu di sini ada musculus digastricus juga sih ikut bekerja, tapi dia tidak
termasuk ini ya, masticatori ya sebenarnya, atau termasuk tapi bekerjanya jarang. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint dan mari kita bahas yang materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya atau skenario berikutnya sudah masuk ke ekstremitas superior. Nah, ekstremitas superior ini ada skenario seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3 dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, ini nama klinisnya itu hand of benediction ya. Lalu yang soal pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke, nah ini soal pertama kan itu ya, yang ditanya inervasi dulu. Tapi untuk biar lebih paham, biar lebih mengerti juga, saya akan menjelaskan mulai dari yang muskulusnya terlebih dahulu, baru nanti kita pelan-pelan belajar ke inervasinya. Oke. Ini yang pertama muskulus regio antebrakii. Antebrakii itu di bagian sini ya, di bagian lengan yang bawah sini. Kalau ini brakii, ini antebrakii. Nah, muskulus di regio antebrakii itu dibagi jadi dua bagian, yaitu ventral dan dorsal. Ventral yang bagian depan, yang sini, dorsal yang bagian sini. Nah, di bagian ventral sendiri itu nanti dibagi lagi jadi dua, yaitu ada lapisan superficial dan lapisan profunda. Nah, ini bisa dilihat di sini ada musculus pronator teres. Nah, ini yang di bagian depan sini sesuai dengan namanya pronator berarti fungsinya untuk pronasi. Lalu di sini ada palmaris longus. Palmaris itu kan telapak tangan. Jadi nanti dia itu adalah musculus palmaris longus itu musculus yang nyambung ke telapak tangan. Longus panjang. Nah, nanti bakal kayak ada ekor panjangnya gitu. Terus ada flexor carpi ulnaris dan flexor carpi radialis. Sesuai namanya flexor berarti dia untuk fungsi untuk fleksi. Nah, ini FYI aja. Untuk kalau misalkan di bagian ventral itu kan fungsinya untuk fleksi ya. Jadi rata-rata ototnya, hampir semua ototnya itu semua sih, semua ototnya itu nanti mayoritas tuh namanya flexor karena fungsinya untuk fleksi. Beda kalau nanti di bagian dorsal. Di bagian dorsal itu karena fungsinya itu untuk ekstensi, ya namanya juga ekstensor kebanyakan gitu. Nah, di bawah sini ada musculus flexor digitorum superficialis. Jadi untuk fleksinya jari-jari digitorum itu kan jari-jari ya. Oke, lanjut di sini yang bagian profunda berarti. Nah, oke. Bagian profunda. Oke. Nah, untuk di bagian profunda ini ada musculus flexor pollicis longus. Pollicis itu nyambung ke ibu jari atau pollux. Sesuai namanya, karena nyambung ke pollux ya namanya jadi pollicis longus. Terus ada musculus pronator quadratus. Kalau yang tadi pronator teres ada di ujung sini, di dekatnya fossa cubiti. Kalau yang ini pronator quadratus di daerah pergelangan tangan. Lalu di sini di bawahnya lagi ada flexor digitorum profundus. Kalau yang tadi digitorum yang superficialis, yang ini di dalamnya lagi, di bawahnya lagi, yaitu digitorum profundus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang bagian dorsalnya, bagian belakang sini ya, punggung tangan, punggung lengan. Dibagi lagi jadi dua, superficial dan profunda. Nah, di daerah superficial ini ada ini anconeus, dia ada di dekatnya siko sini, jadi dia ada di daerah sini ya kira-kira. Terus ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, karena dia ekstensi, makanya tadi ini namanya ekstensor. Ya, jadi sesuai dengan fungsinya. Lalu di sini juga ada musculus extensor digitorum yang bakal nyambung ke jari-jari. Ada juga extensor carpi ulnaris sama extensor digiti minimi. Digiti minimi itu kelingking ya. Jadi nanti dia khusus bakal nyambung ke kelingking. Lalu untuk di lapisan yang profunda, di sini yang pertama adalah musculus supinator sesuai namanya supinasi, pronator pronasi, supinator supinasi. Lalu untuk abductor pollicis longus yang bakal nyambung ke jempol ya, karena jempol ini pergerakannya kan beda sendiri ya. Kalau yang 4 ini kan agak terbatas, tapi kalau jempol itu kan bisa
Nah, gini bisa bebas banget gitu geraknya. Makanya muskulusnya juga lebih banyak daripada jari-jari yang lain. Lalu di sini ada extensor indicis, lalu ada juga extensor pollicis brevis dan longus et longus. Musculus extensor pollicis brevis et longus. Begitu. Oke. Itu untuk anatomi atau untuk nama-nama muskulus yang berada di daerah antebrakii. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke inervasinya. Jadi untuk di daerah antebrachium itu muskulusnya dibagi jadi 3 yang berfungsi di daerah antebrachium, yaitu medianus, nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. Nah ini jadi nanti akan dibagi jadi 2 bagian ya, anterior dan posterior. Nah ini yang median nerve. Kalau di sini yang paling pinggir nih radial yang nanti baru nyambung ke tulang os radial, sama ini ulnar, os ulnar yang nyambungnya ke kelingking atau daerah sinilah. Kalau yang radial tuh nyambungnya ke sini deketnya jempol. Begitu. Oke. Nah, ini inervasi di bagian ventral. Oke, yang pertama ini ya. Jadi dia diinervasi oleh nervus ulnaris sama nervus medianus. Ini ya, ini dan ini yang putih agak besar. Nah, dia dibagi jadi 2 lapisan, lamina superficial dan profunda. Jadi yang atas atau superficialis dan bawah, bukan bawah sih, lebih dalam lagi di bagian dalamnya atau profunda. Untuk yang medialis itu dipersyarafi oleh medianus, nervus medianus dan nervus ulnaris. Kalau nervus medianus itu ada pronator teres yang ada di sini tadi, terus palmaris longus yang agak panjang tadi ya. Lalu ada flexor carpi radialis sama flexor digitorum untuk jari-jari superficialis. Nah, untuk daerah sini ya, daerah kelingking sini nanti ada nervusnya sendiri yaitu nervus ulnaris. Untuk musculus flexor carpi ulnaris. Lalu yang di bagian lamina profunda ini ada nervus lagi yaitu intraosseous anterior, tapi dia itu percabangan dari nervus medianus. Nah, dia mempersyarafi musculus flexor pollicis longus sama musculus pronator quadratus yang di depan sini. Terus untuk nervus ulnarisnya dia berfungsi mempersyarafi musculus flexor digitorum profundus. Begitu. Yang lebih dalam lagi kan ada superficial ada profundus. Kalau yang digitorum superficial tuh sama medianus, nervus medianus. Kalau yang musculus flexor digitorum profundus, superficial sama medianus, profundus sama ulnaris. Gitu. Lanjut, ini di bagian dorsal. Di bagian dorsal sama ada lamina superficial sama lamina profundus. Yang superficial tuh sama nervus radialis. Ya, ini radialis. Kita coba zoom. Nah, yang pertama itu ada brachiodialis muscle, musculus brachiodialis ini yang hijau ini. Lalu di sebelahnya ada extensor carpi radialis longus muscle. Lalu di depannya lagi, di sebelahnya lagi, extensor carpi, musculus extensor carpi radialis brevis. Lalu yang agak jauh, ini yang dekat sama siku, ini ada musculus anconeus. Di bawahnya anconeus ada musculus extensor carpi ulnaris. Lalu ini yang agak dikupas ini musculus extensor digitorum muscle, dan ini yang kecil ini digiti minimi muscle, musculus extensor digiti minimi. Gitu. Nah, untuk yang satunya, untuk yang lamina profunda atau yang lebih dalamnya lagi itu sama dengan nervus radialis juga. Nah, ini yang warna kuning-kuning nih yang kelihatan kayak dipotong-potong. Ini musculus supinator ya untuk supinasi. Lalu di musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus muscle. Ini 2 ini. Musculus abductor, yang satu abductor, yang satu extensor pollicis longus. Yang ini pollicis longus, ini pollicis brevis. Gitu. Oke, lanjut. Kita ke regiomanus. Inervasinya regiomanus atau jari-jari. Nah, regiomanus itu diinervasi oleh 2 nervus, yaitu nervus medianus dan ulnaris. Untuk yang medianus itu untuk musculus lumbricalis 1-2. Kalau yang ulnaris itu untuk lumbricalis 3-4, intraossei palmaris 1-3, dan intraossei dorsalis 1-4. Nah, tadi kan
Kasusnya adalah hand of benediction ya. Nah, penyebab hand of benediction ini adalah karena lesi dari nervus medianus. Jadi dia menyebabkan di kiti 1 sampai 3 tuh tidak dapat berkontraksi. Jadi tidak dapat melakukan gerakan seperti menggenggam. Jadi kalau misalkan menggenggam tuh dia balik lagi ke depan gitu, balik ke atas gitu. Oke, itu saja untuk materi yang skenario 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan skenario yang ketiga. Oke, mohon maaf teman-teman dan para penonton karena pembahasan materi kita tadi belum selesai, maaf lupa. Jadi sebenarnya saya belum membahas mengenai kinesiologinya dari ekstremitas superior tadi ya, khususnya di daerah antebrakii. Nah, setelah membahas tentang muskulus-muskulusnya tadi, saya akan menjelaskan mengenai kinesiologi dari regio antebrakii, jadi tentang ekstensor, tentang flexor, salah ekstensi fleksi, terus nanti juga bakal ada supinasi dan pronasi gitu. Nah, sama seperti yang di otot masticatori tadi, di untuk kinesiologi ini saya akan menggunakan animasi agar lebih mudah memahami aja. Yang pertama adalah elbow flexion atau fleksi seperti ini. Nah, untuk elbow flexion ini ya memang ada otot dari regio antebrakii yaitu brachioradialis, musculus brachioradialis. Tapi untuk gerakan fleksi ini juga membutuhkan bantuan dari otot dari regio brachii yaitu musculus brachialis sama ini biceps brachii yang short head sama yang long head. Ini ya. Jadi ini yang dari regio antebrakii dan yang tiga otot di atas ini dari regio brachii. Oke, lanjut. Ini tadi yang flexion ya. Sekarang yang ekstensi. Ekstensi ini menggunakan hanya sejumlah kecil dari regio antebrakii, yaitu anconeus tadi yang dekatnya siko ini tadi. Sisanya pakai dari regio brachii. Ini pakai triceps ya, triceps untuk ekstensi. Jadi dari regio antebrakii cuma menggunakan musculus anconeus. Coba kita lihat yang lain. Ini pronasi. Pronasi ini menggunakan musculus pronator teres sama pronator quadratus ya. Jadi ini full murni hanya menggunakan musculus pronator teres dan quadratus. Nah, ini ada origo, ada insertio, nah inervasinya oleh nervus medianus seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di bagian inervasi. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Ini pronasi, supinasi. Supinasi sama membutuhkan bantuan dari bicep ya ini ya, dari regio brachii. Lalu di sini ada musculus supinator seperti fungsinya supination untuk supinasi, supinator. Lalu yang di sini ada brachioradialis juga. Nah, sama kalau nggak salah sama seperti fleksi ya, fleksi elbow flexion tadi. Oke, kita coba lihat yang lain. Forearm supination, wrist extension coba nih. Ekstensi dari pergelangan tangan. Nah, ini musculus ya digunakan musculus yang digunakan cukup banyak ya. Ada 4 kalau nggak salah. Di sini ada extensor capi radialis longus sama radialis brevis. Yang longus sama yang brevis satu paket. Lalu di sini ada extensor digitorum. Nah, ini nyambungnya ke jari ya. Digitorum jari-jari nyambungnya ke jari-jari. Sama ini pasti ulnaris. Nah, extensor carpi ulnaris karena nyambungnya ke daerah kelingking sini. Gitu. Ada lagi kayaknya di bagian dalamnya. Nah, ini musculus extensor indicis. Nah, ini nyambung ke telunjuk. Tapi nggak terlalu kelihatan ya karena dia di profunda banget. Oke, lalu lanjut wrist extension. Di sini ada wrist flexion. Wrist flexion tadi extension. Ini fleksi ke dalam, kalau tadi keluar. Nah, ini juga banyak ya ototnya. Ini yang nyambung ke jempol, yang seperti saya bilang tadi. Ini pollicis longus, flexor musculus, flexor pollicis longus. Lalu di sini ada flexor carpi radialis. Di sini yang ke pangkal jempolnya ini digitorum flexor digitorum superficialis. Nah, yang ini profundus, flexor digitorum profundus. Jadi mereka sama-sama ke digitorum ke jari-jari, tapi yang ini lebih atas lebih superficialis, yang bawahnya profundus. Nah, ini tadi palmaris longus, jadi dia ke pangkalnya palmar pergelangan tangan. Telapak tangan, palmaris longus. Nah, ini tadi saya sempat bilang kalau dia memanjang ya longus memanjang, tuh ujungnya juga memanjang. Lalu yang di bagian sini brachio, oh bukan. Flexor carpi ulnarisnya nyambung ke sini. Ya, oke. Udah nggak ada lagi ya. Lanjut.
wrist abduction, abduksi dan adduksi. Di sini ada berapa empat muskulus, 4 atau 5 muskulus. Yang pertama flexor carpi radialis, muskulus flexor carpi radialis, ya. Terus habis itu ada muskulus carpi radialis longus dan brevis pasangannya. Lalu ada muskulus abductor pollicis longus. Nah ini abduktornya jempol, sama muskulus extensor pollicis brevis ke jempol juga dan pollicis longus. Nah, muskulus extensor pollicis longus ini gerakan abduction ya. Abduction berarti menjauhi. Jadi berarti set gitu menjauhi garis tengah tubuh. Abduction. Oke, adduction sama ini mendekat ke arah tubuh. Nah, ini menggunakan musculus extensor carpi ulnaris dan ini musculus flexor carpi ulnaris, sama-sama di ulnaris karena kan yang narik kan daerah sini ya. Kalau yang tadi kan kalau abduction yang narik di daerah jempol atau ibu jari atau pollux, jadinya yang otot yang bekerja lebih banyak itu otot jempol. Kalau yang ini otot yang di daerah kelingking sini, carpi ulnaris dan extensor carpi ulnaris. Set set. Oke, mana lagi ya contohnya ya? Ini aja deh, hand digit to the 5 extension. Nah ini. Dia menggunakan karena ini ke jari-jari, yaps flexor musculus flexor digitorum profundus. Nah, dia yang bagian memfleksikan jari-jari di daerah sini. Lalu di baliknya juga ada ekstensinya. Untuk ekstensi dia pakai musculus extensor digitorum sama extensor digiti minimi untuk kelingking khusus ya. Nah, ini juga ada indikis ya. Salah. Nah, ini extensor indikis musculus, extensor indikis. Tuh. Nah, terus di sini ada banyak otot ya. Nah, ini dorsal interoseus first yang pertama, lalu di sini ada lumbrical pertama, ini ada palmar pertama, dorsal kedua, lumbrical kedua, terus di baliknya palmar kedua. Nggak ada, nggak ada. Ini dorsal ketiga, lumbrical ketiga, dorsal keempat, lumbrical keempat, dorsal nggak ada dorsalnya, dorsal digiti minimi brevis atau hand. Nah, jadi kalau yang di sini ikut otot-otot yang di daerah sini juga ikutan ya. Gitu. Selain otot-otot yang di daerah antebrakii, yang di sini otot-otot daerah manus juga ikutan untuk menggerakkan jari dari 2 sampai ke 5. Oke, itu saja mungkin contoh untuk kinesiologi. Bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu ekstremitas inferior. Terima kasih. Oke, pertanyaannya, skenarionya. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan jadi sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. 2. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. 3. Jelaskan anatomi os femur atau tulang femur. Oke, kita masuk ke artikulasio genu. Oke, anatominya artikulasio genu. Jadi dia ada beberapa penyusunnya. Yang pertama dari tulang penyusun. Tulang penyusunnya ada 3 kalau nggak salah ya. Ada femur atau tulang paha, lalu ada tibia atau tulang kering, sama patella itu lutut-lutut yang bagian depan sini. Nah, ya benar. Lalu untuk kapsul sendi, jadi dia juga memiliki kapsul ke sendi, yaitu kapsula articularis, yaitu kayak struktur fibrosa yang mengelilingi sendinya. Jadi dia menjaga stabilitas dan memungkinkan gerakan, jadi biar bisa bergerak ya. Karena kalau nggak ada sendinya juga nggak bisa bergerak. Lalu ada meniskus. Nah, meniskus ini ada medialis juga ada lateralis. Ya, ini struktur kartilaginosa, dia berbentuk sabit dan terletak di antara femur sama tibia. Dia berfungsi untuk sebagai penyangga dan menyerap guncangan serta meningkatkan stabilitas sendi. Ya, menyerap guncangan sama stabilitas sendi. Nah, lalu untuk otot-otot yang mendukung itu ada quadriceps femoris. Dia berperan untuk ekstensi mengangkat lutut dan berperan dalam ekstensi. Lalu ada juga otot hamstring yang di bagian belakang paha. Dia berperan dalam fleksi lutut juga. Itu. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke ligamentum pada artikulasio genu. Jadi ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Yang pertama adalah ligamentum patellae yang menghubungkan tulang tibia dan femur dengan os patellae.
Lalu di sini ada yang pertama ini, ligamentum collateral mediale atau MCL. Mari kita cari. Ligamentum collateral, nah ini. Tibial dan fibular, collateral mediale sama collateral laterale. Oke, ligamentum. MCL sama LCL. Oke, kalau LCL sendiri, ligamentum kolateral lateral itu di sisi lateralnya lutut dia di pinggirnya lutut yang di sisi terluarnya lutut dia berfungsi untuk stabilisasi. Kalau yang di bagian dalam atau MCL tadi dia berfungsi untuk sama sih menstabilkan juga waktu pergerakan lutut tuh ke samping. Jadi dia melindungi di daerah samping kanan kiri sini. Lalu yang ke selanjutnya itu ada cruciatum ligamentum cruciatum anterior dan ligamentum cruciatum posterior. Kita bisa lihat di foto yang sebelah sini. Ini ya posterior cruciate ligament sama anterior cruciate ligament. Ya, ACL sama PCL gitu. Kalau yang ACL ini fungsinya tuh menghubungkan femur sama tibia di bagian depan. Jadi biar tibia itu nggak bergerak terlalu jauh ke depan. Kalau yang PCL atau ligamentum cruciatum posterior, dia tuh menghubungkan femur dengan tibia yang bagian belakang. Sama, biar geraknya nggak terlalu jauh ke belakang. Itu untuk artikulasio, ligamentum pada artikulasio genu. Selanjutnya, yang pertanyaan terakhir, jelaskan mengenai os femur. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Dari atas dulu aja. Di bagian epifisis. Epifisis itu di epifisis kalau nggak salah. Nah, ini di bagian utama ada head atau kepala femur atau kaput femoris ya yang bentuknya seperti ini, seperti kayak bola gitu ya. Ini. Nah, dia tuh bagian bulat. Dia nanti bakal berartikulasi dengan acetabulum. Acetabulum yang gabungannya dari itu os coccyx itu ada apa ya acetabulum itu ya? Ischidium, pubis, os pubis sama os lupa sih ilius kalau nggak salah. Nah, itu nanti dia bergabung ke acetabulum ya, tempat lubangnya itu. Dia nanti bakal membentuk sendi pinggul atau sebutannya itu tipe persendian itu globoidea kalau nggak salah atau ball and socket. Globoidea nggak ya? Pokoknya ball and socket gitu. Lalu ada bagian lehernya sini atau kolum femoris, kolum tuh leher, femoris tuh femur, jadi di bagian lehernya sini ya, di bagian leher. Nah, di bagian inilah yang sering terjadi fraktur atau patah tulang. Karena memang rawan aja terjadi patah tulang. Jadi di daerah lehernya os femur sini atau kolum femoris. Nah, dia itu bagian yang menyempit antara kepalanya sama badannya femur. Gitu. Terus ada trochanter. Trochanter di os femur ini ada dua. Ini trochanter mayor sama trochanter minor. Kalau dari belakang ini kan sisi belakang ya, posteriornya ya. Kalau dari sisi posterior itu lebih kelihatan. Trochanter mayor, jelas mayor itu biasanya besar atau banyak. Karena dia besar ya dia yang lebih tinggi, lebih gede. Kalau yang minor ya ini yang lebih kecil kayak penonjolan kecil gitu. Nah, nanti untuk yang prosesus trochanter mayor itu sebagai tempat melekatnya otot-otot kayak otot gluteus medius dan minimus. Terus untuk yang minor ini tempat melekatnya otot iliopsoas. Gitu. Lalu kita coba ke bawah. Ini ada badan femur atau corpus femoris. Nah, di sini ada linea aspera ya. Nah, ini corpus femoris itu bagian silindris. Dia menghubungkan leher dengan kedua ujung femur ya. Lehernya dengan ujung femurnya. Itu dia berfungsi untuk memberikan stabilitas juga. Nah, ini tebal banget dia. Lalu ada kondilus. Nah, ini ada kondilus medialis, ada yang lateral. Medialis yang dekat sama inti tubuh, bukan inti tubuh sih, garis tengah tubuh gitu. Sama yang lateral yang di luar luar tubuh gitu lah. Jauh kanan, samping kanan kiri gitu. Nah, kondilus medialis dan lateral itu kayak sebuah bentuknya tuh bulat. Jadi kayak bagian yang membulat di ujung distalnya femur. Ya, ini yang tadi ini proksimal, yang ini distal.
Nah, dia tuh nanti berartikulasi sama tibia di sendi lutut. Lalu ada epicondylus. Nah, ini ya. Kalau yang depan sini tuh condylus, kalau yang samping-samping sini epicondylus. Jadi gimana ya? Ya, gitulah. Jadi yang depan yang berfungsi seperti ini ya, axonnya nanti itu yang kayak sama tibia itu nanti itu condylus, tapi yang di kanan dan kirinya sini itu adalah epicondylus. Gitu. Nah, epicondylus itu dibagi lagi jadi dua, ada yang medialis, ada yang lateralis. Itu dia tuh tempat melekatnya ligamen sama otot. Lalu di sini ada dari ini kalau dari posterior kelihatan yaitu fossa intercondylaris. Fossa intercondylaris itu lekukan di antara tadi condylus medialis sama lateralis ya. Jadi dia di dalamnya sini ya, dia di dalamnya sini gitu. Dia tempat melekatnya ligamen cruciato. Nah, os femur ini memiliki berbagai macam fungsi ya. Jadi dia itu sebagai apa ya, dukungan berat badan. Jadi dia tuh termasuk menopang tubuh gitu, menopang berat tubuh. Lalu dia juga membantu tubuh saat berjalan, berdiri, bergerak gitu kan. Terus dia juga eh, menjadi tempat perlekatan otot-otot ekstremitas bawah, ekstremitas inferior dan mendukung gerakan fleksibilitas dan stabilitas gitu. Oke. Oke, nah untuk inervasi ini kalau di os femur itu berasal dari saraf femoralis obturator sama saraf sciatic. Nervus sciatic. Jadi nervus femoralis, nervus obturator, dan nervus sciatic untuk di daerah paha atau os femur ini nanti. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai tiga materi tadi, cranium mandibulae, lalu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Semoga jawaban saya ini dapat memenuhi pertanyaan dan dapat membantu memahami. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih. Dadah.